Thank you. What happens at 72? Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Midsommar yang rilis tahun 2019 lalu. Film ini mengangkat kisah sekelompok pemuda yang melakukan liburan ke negara Swedia untuk menghadiri sebuah acara adat. Dan ternyata tiba di sana bla 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 bla. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan seorang gadis cantik bernama Dani yang tengah stres karena konflik dalam keluarganya. Setelah memutuskan tinggal sendiri, adiknya yang bernama Terry terlibat percekcokan yang berkepanjangan dengan orang tua mereka. Sehingga karena masalah itu, Dani selalu curhat pada pacarnya yang bernama Chris. Karena selalu ditelepon untuk curhat, teman-temannya Chris tak mendukung hubungan itu. Bahkan mereka menyuruh Chris mengakhiri hubungan yang telah berjalan selama 4 tahun. Suatu malam Dani mendapat kabar kalau orang tuanya meninggal dunia dan juga Terry. Bahkan rumornya adiknya Dani lah yang dengan sengaja membunuh lalu memutuskan bunuh diri. Untuk menghibur Dani yang galau, Chris membawa pacarnya itu berkumpul dengan teman-teman tongkrongannya, yaitu Mark, Pele, dan Josh. Dalam pertemuan itu, Pele keceplosan kalau mereka semua akan liburan ke kampung halamannya Pele, yaitu Swedia. Karena di sana akan diadakan sebuah festival adat yang diadakan sekali dalam 90 tahun. Karena keceplosan itu, Dani pun mengetahui semuanya dan terpaksalah Chris membawa Dani liburan bersama teman-temannya. Mereka semua akhirnya sampai di Swedia dan langsung menuju kota Hälsingland. Saat baru sampai, Pele langsung disapa oleh teman kecilnya yang bernama Ingemar. Dan Ingemar juga membawa 2 orang teman lain yang datang dari London. Mereka adalah Simon dan Connie. Setelah saling kenalan satu sama lain, Ingemar langsung mengeluarkan tanaman khas daerah tersebut, yaitu jamur alias mushroom. Karena tujuan ke sana ingin senang-senang, mereka semua langsung memakan jamur yang bisa bikin teler itu. Dan seketika semuanya pun mulai melayang. Is it tomorrow? Setelah puas bersenang-senang selama 2 jam, mereka semua melanjutkan berjalan menyusuri hutan dan akhirnya sampai di sebuah desa terpencil bernama Harga. Di sana terdapat sebuah komunitas atau suku terpencil tempat Pele dan Ingemar lahir dan dibesarkan. Bahkan saking tersembunyinya, tak banyak orang yang tahu kalau ada sebuah suku di dalam hutan tersebut. Mereka semua disambut dengan ramah. Setelah mencicipi makanan dan berkenalan dengan para tokoh adat yang ada di sana, acara pembukaan tradisi musim panas pun akhirnya dimulai. Pujian-pujian pada leluhur, doa bersama, dan minum bareng pun dilaksanakan. Di sisi lain, seorang gadis perawan suci yang bernama Maya, ia pun keluar dari tempat ia dipingit. Setelah melihat semua orang yang ada di sana, Maya pun langsung tertarik pada Chris. Setelah itu saat melakukan tarian bersama, Maya iseng menoel tubuhnya Chris. Chris yang tergoda pun lupa dengan pacarnya dan langsung bergabung dengan tarian tersebut. Setelah Chris pergi, Pele memberikan sebuah lukisan pada Dani sebagai ucapan ulang tahun. Entah karena tertarik atau entah karena ramah, Pele benar-benar senang dengan kehadiran Dani di acara itu. Setelah acara pembukaan selesai dilaksanakan, mereka semua mulai berkeliling-keliling melihat semua benda yang ada di sana. Dan Connie melihat kain-kain terjemur. Ternyata kain tersebut adalah beberapa lukisan ritual gitu. Dan gambarnya cewek cukuran bulu jembi. Bulunya dimasukkan ke makanan lalu dihidangkan. Menurut ceritanya Ingemar, lukisan tersebut hanyalah sebuah cerita cinta. Tapi lebih mirip tata cara ritual pelet. Sorry, gue bikin kecil ya karena terlalu vulgar. Di sisi lain Pele menunjukkan tempat mereka semua akan tidur. Di bangunan itu, semua yang muda sampai umur 36 tahun akan tidur bersama. Umur 37 sampai 52 tidur di dapur atau sebagai pekerja. Sedangkan umur 53 sampai 72 tahun akan tidur di bangunan tokoh adat atau mereka sebagai penasehat.
Nah, yang umur di atas 72 tahun akan mati. Ya, siklusnya hanya sampai umur 72 tahun. Dan juga di festival tersebut, Pele berkata akan diadakan lomba menari khusus untuk wanita dan pemenangnya akan diangkat secara resmi sebagai Queen of May atau Ratu Mei. Keesokan harinya, acara adat kembali dilakukan. Saat makan bersama, dua orang kakek nenek pun datang dengan pakaian berbeda daripada yang lain. Setelah melakukan berbagai macam ritual, mereka semua berkumpul di bawah bukit. Dan tiba-tiba, nenek-nenek yang makan tadi langsung melompat dari atas bukit lalu tewas. Diikuti dengan kakek-kakek yang juga ikut melompat. Tapi, karena kakek tersebut tak langsung mati, para tokoh adat memutuskan mengeksekusi kakek tersebut dengan memukul kepalanya menggunakan palu raksasa sampai kepalanya penyet. Para turis ini seketika histeris. Mereka tak percaya semua orang yang ada di sana hanya terdiam melihat aksi yang menggenaskan itu. Saat Simon mengoceh dan ingin meninggalkan tempat tersebut, Nenek Sif, sang penasehat wanita, langsung menghampirinya. Nenek Sif ini menjelaskan kalau semuanya dilakukan dengan sukarela dan juga para kakek nenek yang tewas tadi telah mencapai batas siklus hidup mereka, yaitu di atas 72 tahun. Are you not disturbed by what we just saw? Yeah, it's cultural, you know? Setelah itu, saat semua orang tertidur, Maya yang tertarik dengan Chris, ia mulai melakukan ritual menggosok-gosok kayu, bukan menggosok-gosok itu ya. Lalu, meletakkan kayu tersebut di bawah ranjangnya Chris. Tapi ternyata aksinya tersebut diam-diam diketahui oleh Josh. Josh yang seorang mahasiswa antropologi, ia pun penasaran. Ia mengambil kayu tersebut dan menanyakannya pada Pele. Dan Pele menjelaskan kalau kayu tersebut adalah sebuah pelet. Josh dan Chris yang adalah mahasiswa antropologi, mereka menanyakan apakah boleh kebudayaan desa Harga tersebut dijadikan bahan penelitian. Dan Pele pun menjawab boleh, tapi dengan syarat tak boleh ada nama tempat dan foto. Alias semuanya harus dirahasiakan. Saat mereka membahas semua itu, Mark yang kebelet pipis, ia iseng pipis di sebuah pohon mati. Seketika para tokoh adat yang ada di sana marah. Karena pohon tersebut adalah sebuah pohon suci yang terhubung dengan roh para leluhur. Setelah itu, Connie yang tak sanggup lagi berada di desa itu, ia berencana pergi bersama Simon. Tapi tiba-tiba seorang tokoh adat memberitahukan kalau Simon pergi bersama para pekerja ke stasiun kereta. Tentu saja Connie benar-benar kaget ia ditinggal sendirian oleh pacarnya. Karena kasihan, Pak tua ini menawarkan akan mengantar Connie ke stasiun menyusul Simon. Dan terpaksalah Connie pergi meninggalkan tempat tersebut bersama orang suruhan Pak tua ini. Simon left without Connie. Jesus, really? Yeah. She say why? No. Denny mulai mencoba berbaur dengan para wanita. Mereka pun mulai masak bersama untuk makan malam. Sedangkan Josh melanjutkan penelitiannya dengan menemui seorang tokoh adat. Saat ditunjukkan sebuah kitab suci suku tersebut, Josh bertanya apakah boleh ia mengambil foto. Dengan tegas, tokoh adat ini melarang Josh karena semuanya harus dirahasiakan. Setelah kejadian Mark mengencingi pohon suci, mereka semua benar-benar canggung. Semua mata para tokoh adat tak henti-hentinya melihat dengan pandangan marah pada mereka semua. Lalu, saat bersiap makan malam, mereka semua dihidangkan sepotong roti. Tapi roti untuk Chris dibuatkan sebuah roti spesial. Roti yang dibuat khusus oleh Maya. Lalu karena terlalu lama menunggu, Chris langsung memakan roti tersebut. Dan ternyata terdapat sehelai rambut dalam roti yang ia makan. Dan rambut tersebut adalah bulu jembinya Maya. What is that? Is that a fucking pube? Ew. Let's just stay here. Yeah, a pubic hair. Saat mereka membahas bulunya Maya, seorang gadis lain menyapa Mark. Karena Mark ini sangean, ia pun langsung mau ketika diajak pergi. Lalu saat malam hari, Josh yang masih penasaran dengan penelitiannya, ia pun nekat menyelinap ke kuil tempat kitab suci.
ia diam-diam mulai memfoto semua lembaran-lembaran kitab suci tersebut. Tapi tiba-tiba, seseorang datang dari arah pintu. Saat Josh melihat ke arah orang tersebut, ia pun langsung dipukul oleh penjaga kuil tersebut. Keesokan harinya, Chris mulai heran. Mark masih belum kembali. Josh tak nampak batang hidungnya. Sedangkan Connie dan Simon tiba-tiba pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka semua makan siang, tokoh adat mengumumkan kalau kitab suci mereka hilang dan pasti ada yang mengambil dari kuil. Tokoh adat ini tak menuduh para turis tersebut, tapi karena Mark dan Josh tak ada di sana dan masih menghilang, mereka berdua pun akhirnya dicurigai sebagai pencuri kitab suci tersebut. Setelah Chris menjelaskan pada tokoh adat kalau ia tak tahu apa-apa mengenai Mark dan Josh, ia pun akhirnya disuruh menemui nenek Sif. Sedangkan Danny, ia disuruh bergabung bersama para wanita mengikuti lomba nari bersama. Saat Chris bertemu dengan nenek Sif, nenek tersebut langsung berkata kalau Chris adalah orang yang terpilih untuk membuahi Maya, alias benihnya akan digunakan untuk melanjutkan garis keturunan suku tersebut. Entah karena hipnotis atau karena Chris yang ingin coba gonta-ganti rasa, ia pun langsung menerima tawaran tersebut. And she has fixed her hopes on you. I think I ate one of her pubic hairs. Sounds probably right. Danny mulai menari bersama para wanita lain, dan aturan perlombaan itu, siapa yang bisa bertahan paling lama menari dan tak terjatuh, ia akan dinobatkan sebagai pemenang dan sebagai Queen of May. Saat Chris menonton lomba tari tersebut, seorang wanita tiba-tiba mendatanginya dengan membawakan segelas air. Saat Chris bertanya itu air apa, wanita tersebut menjawab kalau air itu adalah air dengan sumber bahan istimewa. Kalau bahasa awamnya, air kencing Maya. Tujuannya agar Chris mau membuka diri. Karena ia benar-benar tak tahu apa-apa, Chris pun akhirnya meminum air kencing tersebut. Danny akhirnya memenangkan lomba tari tersebut karena hanya ia yang bisa bertahan menari tanpa henti dan tanpa terjatuh. Karena ia pemenangnya, Danny pun langsung dilantik sebagai Queen of May atau Ratu Mei. Awalnya Danny mengira hanya ratu bohongan, tapi ternyata ia dinobatkan sebagai ratu sungguhan, bahkan dilantik dengan upacara adat. Setelah ia resmi jadi ratu, Danny pun mulai memimpin makan bersama dan diminta memberkati perkebunan desa tersebut. Saat acara makan bersama itu, Chris mulai gelisah saat melihat ke arah Maya. Ternyata air kencingnya dan bulu jembinya Maya benar-benar manjur. Setelah Danny pergi bersama rombongan kereta kudanya untuk memberkati perkebunan, ritual pembuahan Maya pun mulai dilaksanakan. Chris perlahan-lahan mulai berjalan melewati taburan bunga yang disebar oleh seorang wanita. Setelah menghisap kemenyan penambah gairah, Chris pun mulai menggoyang Maya di depan para wanita lain yang menyaksikan mereka bercinta. Danny kembali dari perkebunan dan ia mendengar suara mendesah ramai-ramai di sebuah bangunan. Saat ia melihat ke dalam bangunan itu, ia pun mendapati Chris sedang keenakan menggoyang Maya. Seketika Danny pun hancur dan menangis sejadi-jadinya melihat pemandangan indah itu. Setelah Chris klimaks dan keluar di dalam, ia pun kembali sadar dan langsung kabur keluar. Saat ia ingin bersembunyi di sebuah rumput, ia melihat sebuah kaki berkulit gelap yang otomatis kaki tersebut adalah kakinya Josh. Lalu Chris memilih bersembunyi ke kandang ayam dan di sana juga terdapat sebuah mayat tergantung dan mayat tersebut adalah mayatnya Simon. Saat Chris ingin kabur, ia pun langsung disembur dengan sebuah ramuan oleh seorang pria. Seketika Chris langsung terjatuh dan tak sadarkan diri. Setelah itu acara adat kembali diadakan dan sekarang adalah acara puncaknya. Karena suku ini ingin memenuhi persembahan 9 nyawa, target mereka pun akhirnya terpenuhi. 4 buah nyawa dari Josh, Mark, Connie, dan Simon. 2 lagi kakek nenek yang bunuh diri sebelumnya. Dan tambahannya 2 orang sukarelawan yang dengan rela mengorbankan diri mereka. Karena baru terkumpul 8 nyawa, Danny diberikan hak untuk memilih siapa yang akan ia tunjuk sebagai persembahan.
Karena merasa ia dikhianati, Danny pun menunjuk Chris sebagai persembahan ke-9. Para mayat akhirnya dimasukkan ke sebuah gubuk. Sedangkan Chris, karena ia diracun dan tak bisa menggerakkan tubuhnya, ia pun dibungkus dengan kulit beruang sebagai simbol kekuatan dan kejahatan. Dan juga ia dimasukkan ke dalam gubuk tersebut. Setelah semuanya disiapkan, gubuk itu pun akhirnya dibakar dan terdengarlah teriakan-teriakan dari Chris dan 2 orang sukarelawan tadi. Nah, ternyata Pele dan Ingemar dengan sengaja mengundang teman-teman mereka menghadiri festival tersebut untuk dijadikan persembahan. Nah, Danny, ia yang awalnya sedih, ia pun perlahan-lahan bisa tersenyum bahagia karena ia akhirnya memiliki keluarga baru. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Midsommar. Gimana? Ngeri-ngeri sedap gak filmnya? Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.